Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Christ in my face, like a smile, let it storm. And we are sailing home. Selamat Sabat teman-teman. Selamat Sabat teman-teman. Teman-teman happy nggak? Pasti happy dong. Karena Sabat is a happy day. Kita mau sekolah sabatnya ya teman-teman. Tapi ingat, duduk yang manis, jangan lari-lari. Jangan ada yang main handphone. Selamat beribadah. Kita akan memulai sekolah Sabat dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Joanna. Sikap doa yang baik. Let us pray. Dear Lord, thank you for the wonderful day. Now we are going to start our Sabbath school. Please bless us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. Berita mission dibawakan oleh Auntie Bernice. Selamat Sabat anak-anak, kita ketemu lagi di Berita Mission pada Sabat hari ini. Nah, hari ini Auntie mau cerita nih mengenai seorang laki-laki yang bernama Junior. Nah, judulnya apa sih hari ini Berita Missionnya? Berita Missionnya Rahasia Junior. Nah, mau tahu nggak rahasianya Junior apa? Ceritanya tentang apa sih? Yuk kita duduk manis dan mendengarkan ya. Anak laki-laki ini yang bernama Junior sekarang umur 14 tahun loh. Dia itu berasal dari Kolombia. Tahu nggak Kolombia ada di mana? Kolombia itu ada di Amerika Selatan, South America. Nanti kalau sempet lihat peta ya, di mana sih Kolombia itu? Nanti minta tolong papa atau mama untuk bantu liatin. Nah, Junior ini baru berusia 14 tahun, tapi dia telah memimpin sekitar 50 orang kepada Yesus di negara asalnya. Gimana caranya sih? Kok kecil-kecil gitu udah bisa ngumpulin banyak sekali pengikut Yesus ya? Ayah Junior adalah seorang petani, menanam singkong, padi, jagung. Ibunya seorang penjahit yang membuat gaun dan sendal. Junior punya kakak adik 12 saudara loh, laki-laki dan perempuan. Dia yang paling kecil, berarti dia yang nomor 12. Wow. Ketika Junior berusia 5 tahun, orang tuanya, papa mamanya bergabung dengan gereja Masehi Advent hari ke-7. Kira-kira pada waktu yang sama, banjir melanda dan merusak pertanian keluarga. Sehingga keluarga tersebut terpaksa terpindah ke tempat yang lebih tinggi, di desa pegunungan bernama Floralito. Nah, itu nama desa kecil ya di Kolombia ya. Gereja Advent terdekat itu kalau mereka jalan kaki, mereka harus jalan kaki selama 4 jam. Aduh, gak kebayang jauhnya ya. Setelah menempuh perjalanan panjang selama 4 bulan, Junior mendapat ide. Papa, gereja itu jauh amat ya. Bagaimana kalau kita mengundang tetangga untuk ibadah di rumah kita aja? Ayah suka sama idenya si Junior ini. Amin, dia berkata. Kita juga bisa loh ngundang mereka makan siang setelah kebaktian. Junior dan salah satu saudara laki-lakinya mulai tuh ketuk pintu satu-satu ke rumah tetangganya. Sore tante, sore om, kata Junior. Mau nggak datang ibadah di rumah kita hari Sabtu ini? Beberapa tetangga bilang, boleh. Dan yang lainnya, nggak dulu deh ya Junior, nanti lain kali kita baru ke rumah kamu. Ketika seorang tetangga mengatakan tidak, Junior menyebut
memutuskan bahwa makanan siang akan disajikan loh setelah kebaktian. Kita akan menyiapkan makanan enak. Makanannya apa? Tanya tetangga. Banyak tetangga yang miskin dan mereka tidak memiliki banyak makanan setelah panen yang buruk tahun itu. Ingat kan, karena kena musimnya tidak pas ya untuk panen ya. Junior menyebutkan seluruh menu. Ibu, Mama akan buat roti gandum, jagung manis bolo, yang dibungkus kulit jagung, roti miu-miu, kacang-kacangan, serta parutan kelapa dan tomat yang dimasak dengan air jeruk nipis. Pokoknya enak deh. Pada hari Sabat pertama, 7 tetangga datang untuk beribadah dan makan siang. Sabat berikutnya tambah banyak, 16 orang yang muncul. Sabat ketiga, seluruh desa yang penduduknya ada 32 orang datang. 8 orang terus dibaptis selama 7 bulan berikutnya. Wow. Beberapa waktu kemudian, ayah Junior merasa terlalu mahal untuk mengangkut singkong, beras, dan jagungnya ke pasar. Jadi keluarganya pindah lagi nih ke desa lain, namanya Cahlan. Gereja itu berjarak 1 jam berjalan kaki, dan ibunya menyarankan untuk membuka gereja rumah di rumah tetangga. 3 keluarga beribadah pada Sabat pertama. Ayah, Papa bertanya nih pada Junior, kamu cukup berani nggak untuk memimpin pertemuan penginjilan? Anak laki-laki itu yang baru berusia 7 tahun loh, baru-baru ini memberikan hatinya kepada Yesus. Dia setuju untuk mencoba gereja di rumah. 3 orang dibaptis setelah 7 hari pertemuan. Wah, yang tadinya 7 bulan ya, sekarang dalam 7 hari langsung minta dibaptis. Ketika gereja rumah bertumbuh, Junior dan saudaranya memutuskan untuk pergi dari rumah ke rumah dan mengundang tetangga untuk mengikuti pelajaran Alkitab. Setelah memberikan pelajaran Alkitab di satu rumah, seluruh anggota rumah yang terdiri dari 6 orang itu dibaptis. Gereja rumah tumbuh menjadi gereja yang lengkap dan pemiliknya sekarang adalah pengurus gereja, yaitu majelis. Junior ingin berbuat lebih banyak, jadi dia mulai tuh berkhotbah di jalan-jalan. Junior, seorang saudaranya, dan orang tuanya bergiliran menginjil setiap malam selama 4 bulan. Dan totalnya hasilnya 23 orang dibaptis. Melihat bahwa semua orang di desa itu mengenal pekabaran Advent, ayah memutuskan untuk pindah ke desa lain lagi, namanya desa Turbo. Junior yang berusia 10 tahun sekarang memimpin 3 seri penginjilan dan pertemuan anak-anak di sana dan menghasilkan 17 orang lagi baptisan. Saat ini keluarga tersebut tinggal di Mutata, di mana Junior telah memimpin 2 seri penginjilan dan hasilnya 13 baptisan. Wah, banyak ya, pantesan dia bisa ngumpulin 50 baptisan. Ternyata itulah rahasianya. Saya suka memberitahu orang lain tentang Yesus, kata Junior. Saya juga ingin orang lain ikut saya ke surga. Nah, persembahan Sabat ke-13 yang kali ini akan membantu membuka pusat pelatihan misionaris di Columbia Adventist University di tanah air Junior, Columbia. Jadi adik-adik, walaupun kita masih kecil, tapi kita bisa loh melakukan hal-hal yang besar ya. Jadi jangan berkecil hati, dan terus walaupun kita masih muda tetap bisa merubah kehidupan banyak orang. Baiklah kalau begitu, sampai ketemu sahabat-sahabat yang berikutnya ya. Bye-bye. Kelas anak-anak dibawakan oleh Anti Grafila. Halo, selamat sahabat anak-anak. Ketemu lagi di acara Sekolah Sahabat Anak-anak. Dan sekarang dengan Anti Gavril, Anti mau bercerita tentang pelajaran Sekolah Sahabat kita pada Sabat hari ini yang berjudul Perapian yang Menyala-nyala.
Nah, ayat hafalannya terdapat dalam Yosua 24, ayatnya yang ke-15. Bunyinya seperti ini. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama mengucapkannya ya, adik-adik ya. Yosua 24, ayat 15. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Anti bercerita, Anti mau tanya dulu. Apakah adik-adik pernah disuruh melakukan hal yang salah oleh orang lain? Entah itu oleh temannya, oleh keluarga atau saudaranya. Apakah pernah? Pada saat itu, apa yang adik-adik lakukan? Di dalam cerita hari ini, ada 3 orang yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka disuruh untuk melakukan hal yang salah. Apa yang terjadi? Ayo kita dengarkan ceritanya. Jadi pada suatu hari ada seorang raja, yaitu raja kerajaan Babylon yang bernama Nebukadnezar. Dia baru saja selesai membangun sebuah patung emas yang tinggi sekali. Tingginya setara dengan gedung bertingkat 8. Nah, patung ini sangat megah ya adik-adik ya, sehingga orang-orang yang ada di sana pada berkerumun dan datang untuk melihat patung itu. Nah, pada saat mereka datang melihat patung itu, mereka juga melihat ada satu bangunan, yaitu perapian yang dibangun di dekat patung itu. Mereka pun heran dan mereka mulai bertanya-tanya, itu perapian kira-kira untuk apa ya dibangun di situ ya? Mereka sambil berbisik-bisik dan bertanya-tanya. Dan pada saat itu datanglah seorang utusan raja yang memberikan pengumuman. Seperti ini pengumumannya. Hai saudara dan saudari, dia berseru, dengarkanlah perintah raja. Kalau ada suara musik yang dimainkan, maka semua orang harus tunduk sujud menyembah patung emas itu. Jika ada dari antara kalian yang tidak menuruti perintah, maka akan dilemparkan ke dalam perapian itu. Lalu tiba-tiba datanglah bunyi dari musik itu. Dan kemudian semua orang buru-buru membungkuk untuk menyembah patung itu. Ya, semua orang kecuali 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga adalah orang Ibrani. Orang Ibrani menyembah hanya Tuhan Allah saja. Mereka tidak mau sujud menyembah patung itu. Lalu ketika orang-orang melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu, mereka langsung berteriak, lihat, 3 orang itu tidak tunduk menyembah patung. Cepat beritahukan kepada raja. Lalu mereka pun memberitahukannya kepada raja. Dan raja pun sangat marah. Bawa mereka ke sini. Raja memberikan perintah. Dan pada saat itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bertiga datang dan menghadap raja. Kemudian raja berkata kepada mereka, jadi, kalian tidak mau menuruti perintahku untuk menyembah patung emas itu. Aku akan memberikan kalian 1 kali lagi kesempatan. Jika kalian tidak mau menyembah patung itu, maka kalian akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu, apakah yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah mereka menyembah patung itu? Tidak, mereka tetap teguh dan mereka bilang kepada raja, oh raja, Allah kami dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyembah patung itu. Lalu raja menjadi semakin marah dan sangat marah. Dan raja memerintahkan kepada para pengawalnya, kalian panaskan perapian itu sampai 7 kali lipat lebih panas daripada yang biasanya. Dan lemparkan 3 orang ini ke dalam perapian itu. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian itu. Dan ketika raja melihat mereka sudah masuk, tetapi raja melihat ada sesuatu yang aneh. Dan dia pun bertanya kepada pengawalnya,
bukankah tadi kita melemparkan 3 orang ke dalam perapian itu? Iya, Raja, kata pengawalnya. Tapi sekarang kenapa ada 4 orang di dalam perapian itu? Dan orang yang keempat terlihat seperti anak Allah. Lalu Raja cepat-cepat memanggil kembali, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah! Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego pun berjalan keluar dari perapian itu. Dan orang-orang yang ada di situ berkerumun sambil terheran-heran mereka melihat, kok orang ini tidak ada yang terbakar. Satu bagian dari tubuhnya tidak ada yang terbakar. Bahkan tidak ada bau asap. Lalu Raja pun melihat dan dia pun memuji Tuhan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja mengatakan bahwa Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego patut dipuji. Tuhan ini bisa menyelamatkan pelayannya dari perapian yang menyala-nyala. Tidak ada Tuhan Allah yang seperti itu. Nah, begitulah ceritanya. Sudah selesai ceritanya adik-adik. Nah, apa yang bisa adik-adik pelajari dari cerita ini? Yang bisa kita pelajari adalah kalau kita disuruh melakukan hal yang salah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau mengikuti hal yang salah tersebut? Tentu tidak. Kita harus tetap teguh untuk tidak melakukan hal yang salah, tapi kita harus tetap melakukan yang benar. Nah, pekabaran dari sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, kita menyembah Allah ketika kita menolak untuk melakukan hal yang salah. Sekali lagi ya, Anti bacakan. Kita menyembah Allah ketika kita menolak untuk melakukan hal yang salah. Nah, demikian pelajaran sekolah sahabat kita sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Dadah! Kelas kakak-kakak dibawakan oleh Uncle Dwayne. Selamat sahabat, selamat berjumpa kembali bersama dengan Uncle Dwayne di Sabat pagi hari yang indah ini. Apa kabarnya adik-adik? Pasti sehat, pasti senang, dan pastinya rindu untuk datang ke gereja. Begitupun juga dengan Uncle Dwayne, sangat rindu untuk datang ke gereja. Baik adik-adik, judul pelajaran sekolah sahabat kita di pagi hari Sabat yang indah ini berjudul Betul, Pilihan Allah. Ayat hafalan yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 7. Yuk adik-adik bersama-sama dengan Uncle Dwayne kita sebutkan ayat hafalan yang bersama-sama. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Suatu ketika pada waktu Musa memimpin bangsa Israel, ada satu kejadian yang tidak biasa. Ya, Korah cemburu atas kepemimpinan Musa dan Harun. Korah berkata bahwa saya yang harus memimpin apa? Bangsa Israel, bukan Harun atau Musa yang harus memimpin. Kenapa Korah berkata demikian? Karena dia merupakan suku yang paling tua. Ya, suku yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Harusnya dia, kakak pertama. Harusnya saya yang memimpin, bukan Musa atau Harun. Mereka hanya datang-datang aja langsung memerintah, oh saya yang akan memimpin bangsa Israel. Dia menyatakan kepada temannya, Datan dan Abihu. Lalu Datan dan Abihu setuju, betul Korah, harusnya kamu yang memimpin, bukan Musa atau Harun. Kita harus mengatakan ini kepada seluruh suku bangsa Israel. Lalu mereka mengatakan ketidakpuasan mereka, kecemburuan mereka, ketidaksukaan atas pemimpin terhadap pemimpinan Musa atau Harun. Dan benar, ada 250 orang yang mendukung dia. Ayo Korah, kita apa? Protes sama Musa dan Harun. Bukannya mereka datang kepada Musa dan Harun, tapi mereka mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, harusnya saya yang memimpin, bukan Musa atau Harun yang memimpin. Lalu mereka mendatangi Musa dan Harun. Hai Musa dan Harun, mengapa kamu memimpin bangsa Israel? Harusnya kami yang memimpin bangsa Israel. Dari mana?
karena kami adalah suku yang paling tua. Lalu Musa berkata, hei Korah, Datan, dan Abihu dan pengikutnya, saya ini dipilih oleh Tuhan. Tuhan memanggil saya untuk memimpin kalian keluar dari apa? Mesir. Tidak mungkin. Tuhan tidak memilih kamu. Aku harus yang memimpin. Tuhan mendengar dari surga, dari atas. Lalu Tuhan marah dan Tuhan menghukum Korah, Datan, dan Abihu. Dilenyapkan. Pada waktu sudah dilenyapkan, ternyata bangsa Israel masih tetap tidak percaya bahwa itu adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, aku akan meredakan persungut-sungutan ini. Kumpulkan masing-masing 12 suku, karena ada 12 suku bangsa Israel, 12 suku untuk bertemu. Lalu mereka bertemu dan Tuhan mengatakan, kumpulkan seluruh 2 tongkat dari 12 suku. Jadi ada 12 tongkat yang dikumpulkan. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan memilih pemimpinnya. Lihat, aku akan memberikan keajaiban. Jika tongkat itu bertunas dan berbuah, esok harinya, itulah pemimpin yang aku pilih. Lalu mereka berkata, setuju. Setelah itu, mereka ambil tongkatnya satu-satu. Berarti ada apa? 12 tongkat untuk dikumpulkan. Musa mengumpulkan dan Harun juga mengumpulkan. Lalu mereka taruh, letakkan. Kita inapkan ini semalam, kita lihat pagi-pagi siapa yang Tuhan akan pilih. Lalu mereka semua pulang ke rumah, masing-masing ke tendanya masing-masing, istirahat. Keesokan paginya Musa memanggil, mari kita lihat bersama-sama. Lalu majulah perwakilan dari 12 suku itu melihat siapa tongkat yang bertunas dan berbuah itu. Lalu didapatilah apa? Tongkat Harun yang bertunas dan berbuah. Lalu mereka kaget dan mereka percaya bahwa Tuhan memilih Harun dan Musa sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah. Bayangkan, tongkat yang sudah mati, yang harusnya tidak akan mungkin berbuah atau bertunas, tapi Tuhan membuat keajaiban di situ dan mereka pun apa? Percaya. Apa pelajaran yang kita dapat dari sini? Kita harus menghormati pemimpin yang sudah dipilih oleh Tuhan. Siapa? Kalau di keluarga adalah orang tua kalian. Tuhan telah memilih orang tua kalian untuk memimpin kalian di dalam kebenaran, di dalam tingkah laku kalian. Jadi kalian harus menghormati apa yang orang tua katakan, karena Tuhan telah memilih orang tua kalian untuk apa? Mendidik kalian. Jadi kalian gak boleh sakit hati. Jadi adik-adik gak boleh apa? Tidak menurut kepada orang tua. Karena orang tua itulah yang Tuhan pilih untuk membawa adik-adik dalam apa? Kebenaran, untuk mendidik adik-adik dalam menurut tingkah laku, cara berkata dengan baik, cara untuk bergaul dengan orang. Ya, jadi adik-adik harus ingat. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat pagi yang ini. Semoga pelajaran ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Oke, sampai jumpa kembali di Sabat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita akan mengakhiri sekolah Sabat dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Elisheba. Sikap doa yang baik. Let us pray. Dear Jesus, thank you for the wonderful day. Now we already closed our Sabbath school. Thank you for your guide and bless. In the name of Jesus, we pray, Amen. Sekolah Sabat kita sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa sampai depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Terima kasih kepada Joanna, Elisheba, Auntie Bernice, Auntie Gabriela, dan Uncle Dwayne. Tuhan Yesus memberkati.